Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa di channel ini, di mana kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya akan melanjutkan renungan kita dari Mazmur pasal 1, dan saya akan mengakhiri pembahasan dari Mazmur pasal 1 di hari ini. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah bicara mengenai pendahuluan ke Mazmur pasal 1 dan juga keseluruhan kitab Mazmur, di mana Mazmur pasal 1 dan 2 ini adalah kunci untuk kita bisa mengerti keseluruhan kitab Mazmur. Dan di kitab Mazmur pasal pertama ini, pemazmur atau firman Tuhan berbicara mengenai kunci bagaimana hidup orang yang berbahagia. Dan berbahagia ini artinya adalah diberkati dan disertai oleh Allah. Dan di sini di Mazmur pasal 1, firman Tuhan mengkontraskan antara dua macam orang benar dan orang fasik. Dan tentunya orang benar ini adalah orang yang berbahagia, yang hidupnya disertai dan diberkati oleh Allah. Dan pertama-tama kita membahas bagaimana firman Tuhan itu mengkontraskan sumber nilai hidup orang benar dan orang fasik. Dan kemudian di minggu lalu kita berbicara juga mengenai pergaulan. Bagaimana orang benar atau orang yang diberkati Allah itu bergaul dengan Allah dan juga bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Nah, hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari Mazmur pasal 1 ini, yaitu mengenai tahan uji, diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan, hidup kami boleh hidup yang benar-benar diberkati dan disertai oleh Allah. Bahwa kebahagiaan kami sungguh-sungguh datang dari Allah sendiri. Kebahagiaan yang sejati, bukan yang sementara, bukan yang fana, bukan yang palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk bisa memilah-milah, untuk bisa mencerna, dan juga untuk bisa mengaplikasikan apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah melalui hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya Tuhan memakai dia dengan leluasa sesuai dengan kehendak-Mu untuk menjadi saluran pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kita kalau lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana kita bisa menilai kesuksesan atau kebahagiaan seseorang? Paling mudah, yang paling gampang, tapi juga paling menipu itu adalah melihat dari apa yang terlihat oleh kasat mata kita. Kekayaan, kecantikan, kesuksesan, ya, berapa banyak yang dia punya, atau berapa banyak penghargaan yang dia terima, berapa banyak keberhasilan, ya, prestasi yang dicapai. Berapa populer seseorang, ya, popularitas atau crowd, ya, khalayak ramai yang mengikuti atau yang menyukai kita. Nah, kesuksesan atau kebahagiaan itu yang sesuai dengan firman Tuhan bukan hanya kebahagiaan kesuksesan yang bisa diukur berdasarkan apa yang bisa dilihat dengan kasat mata. Lebih daripada itu, kebahagiaan atau kesuksesan yang sejati itu bukan hanya sementara, tetapi harus tahan uji.
Ya. Apakah ujian yang harus dilalui oleh semua orang dalam menguji kebahagiaan, kesuksesannya? Yang pertama kita lihat adalah ujian waktu. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah bahagia yang tidak akan lekang oleh waktu. Kebahagiaan yang bukan hanya sesaat, tetapi terus-menerus. Ya. Saya selalu teringat akan perkataan dari pendeta saya, pendeta Dr. Stephen Tong, yang berkata bahwa waktu itu adalah penguji yang kejam dan saksi yang setia. Seperti yang saya pernah bagikan di renungan sebelumnya. Nah, kalau kita bisa merasa senang sesaat saja, itu namanya bukan bahagia. Itu hanya selentingan. Itu hanya joke atau candaan, ya, yang membuat kita tertawa, tersenyum sesaat, tetapi setelah itu lewat, ya sudah, ya, tidak ada lagi senangnya, tidak ada lagi sensasinya. Nah, bicara soal sensasi, zaman sekarang itu banyak orang itu suka dengan sensasi. Ya, apalagi ketika kita lagi scroll ya sosial media, terus kita melihat ada sesuatu hal yang menjadi tren atau sensasi, kita suka digelitik oleh sensasi-sensasi tersebut. Ya, hal-hal yang sensasional. Tetapi seringkali hal-hal ini nggak terlalu berbobot atau nggak terlalu berakar. Nah, perhatikan di sini bahwa orang-orang yang selalu mencari-cari sensasi, ya, dan tidak bertahan dalam kesulitan, ini adalah ciri-ciri orang yang hidupnya tidak bahagia atau kurang bahagia. Jadi jangan sibuk mencari sensasi. Carilah kebahagiaan itu di tempat dan di sumber yang benar. Sumber kebahagiaan yang benar, yang kekal, bukan yang sementara. Nah, hanya ada satu sumber kebahagiaan yang kekal, yang benar, yang tidak sementara, itu hanyalah kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kita perlu bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman Tuhan, dan juga bergaul bersama-sama orang-orang yang mencari kebenaran Tuhan, yang juga mencari kebahagiaan yang kekal, bukan yang sementara, bukan cari sensasi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sibuk mencari-cari sensasi, maka kita juga perlahan-lahan akan terbawa ikut-ikutan mencari sensasi. Ingat, ya, berhati-hati. Ujian yang kedua yang dialami manusia yang kita harus hadapi itu adalah ujian kesulitan atau penderitaan. Kebahagiaan yang sejati itu pasti bertahan di dalam kesulitan atau penderitaan. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh mama saya, ya, waktu saya masih sangat muda dulu. Mama saya selalu mengingatkan saya, jangan cari pasangan hidup yang hanya mau hidup senang saja. Kalau cuman hidup senang saja, itu sih semua orang juga bisa. Tetapi cari pasangan hidup yang mau, yang bersedia untuk hidup sengsara. Ya, ini adalah perkataan dari mama saya yang selalu saya ingat-ingat. Ya, dan ketika saya mencari pasangan hidup pun juga saya mencari seseorang yang mau, yang bersedia untuk hidup menderita. Nah, bukan hanya soal pasangan saja, tetapi keseluruhan hidup kita pun juga sama. Ya, bahkan dalam hidup ini, nggak mungkin kita nggak mengalami penderitaan atau kesulitan sama sekali. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menghadapinya atau enggak? Apakah kita memilih untuk menghadapi, untuk melewatinya dengan setia, atau kita memilih untuk menghindari, membiarkan orang lain saja yang menghadapi? Ya, mungkin kita berpikir, wah, saya punya uang, saya bisa bayar orang untuk menjalankan kesulitan ini. Ya, mungkin ada kalanya kita perlu, ya, meminta tolong orang lain untuk mengerjakannya untuk kita. Tapi kalau kita udah terbiasa hidup seperti itu, kita terbiasa menghindari kesulitan atau penderitaan, maka kita jadinya nggak bertumbuh. Ya, ini yang membedakan antara orang yang hidupnya bertumbuh menjadi dewasa atau tidak. Ini bedanya hidup orang yang fasik dan hidup orang yang benar. Di mana orang fasik itu menjauhi kesulitan, menjauhi penderitaan. Tetapi orang benar rela menghadapi kesulitan, rela menghadapi penderitaan. Kenapa?
Karena itu adalah ujian yang diperlukan oleh semua orang. Orang-orang benar itu tahu bahwa bahagianya itu adalah bahagia yang benar, yang sejati, yang menetap kalau itu tahan uji, tahan penderitaan, tahan kesulitan. Seorang filsuf Yunani yang bernama Socrates, yang hidup di abad ke-5 sebelum Masehi, dia berkata tentang hidup ini bahwa hidup yang tidak diuji itu adalah hidup yang tidak layak dihidupi. An unexamined life is not worth living. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri ya. Apakah hidup saya ini hidup yang sudah teruji atau belum? Apakah hidup yang sudah tahan uji atau belum? Kalau hidup saya ini adalah hidup yang selalu menghindari ujian, yang selalu nggak mau diuji, apakah benar hidup saya ini benar-benar hidup yang layak dihidupi? Atau hidup yang berbahagia sungguh-sungguh? Ya. Jadi apa artinya? Artinya pertama adalah kita jangan sengaja mencari-cari masalah atau penderitaan. Ya, jadi ada orang yang menderita susah, kenapa? Karena kebodohan, ketidakbijaksanaan, atau keputusannya yang salah. Ya, kalau itu sih penderitaan, kesulitan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri ya. Itu adalah akibat yang layak kita tanggung. Tetapi kalau kita menderita susah karena kita melakukan sesuatu yang benar, nah di sini ini adalah ujian untuk kita belajar hidup setia. Setia kepada Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita senang ya menyebut Allah sebagai Juru Selamat kita. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuan kita. Apakah Allah juga menjadi Tuan atas hidup kita? Nah, kalau Allah itu adalah Tuan atas hidup kita, seharusnya juga kita menerima petunjuk-petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Ya. Dia adalah Tuan, kita adalah budak-budaknya. Maka kita harus menuruti petunjuk-petunjuk perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Ibrani pasal 12 ayat 5-6 berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Apa artinya? Jadi kita diajar untuk setia di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita berbuat salah, Allah mendisiplin kita. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Ya. Selain itu kita juga belajar untuk apa? Untuk setia di dalam komitmen kita. Komitmen apa? Misalnya dan terutama komitmen pernikahan atau komitmen keluarga. Jadi kita sebagai suami istri belajar untuk melewati hidup susah, penderitaan bersama-sama. Jangan ketika salah satu menderita, salah satu susah, kita langsung, ya sudah tinggalin aja. Ya. Ketika ada anggota keluarga kita yang susah, kita berusaha menolong sebisa mungkin. Ya. Nah, selain itu juga kita punya komitmen dalam apa? Dalam studi atau dalam pekerjaan kita. Yang studi ya kita selesaikan sekolah sampai tamat. Jangan sedikit-sedikit pindah karena ada kesulitan. Jangan sedikit-sedikit pindah. Kenapa? Karena saya nggak suka, orang tua saya kaya, bisa bayarin saya kuliah atau sekolah di tempat lain, ya udah saya pindah. Bukan seperti itu yang Allah mau dalam hidup kita. Atau juga pekerjaan. Seringkali dalam pekerjaan kita itu sulit, atau kadang-kadang bos atau atasan kita itu juga nggak selalu orang yang manis atau orang yang baik. Tetapi apakah ketika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kita langsung cari kerja yang baru? Atau kalau ketemu bos atau atasan yang kurang baik, yang kurang manis orangnya, kemudian kita langsung cari bos yang baru? Enggak. Kita belajar hidup setia di hadapan Tuhan. Ya, kita berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya menghadapi pekerjaan yang sulit ini, atau bos atau atasan yang sulit seperti ini, bagaimana saya bisa
setia kepadamu. Ya. Jadi pelajaran selanjutnya adalah jangan terlalu senang kalau hidup kita begitu lancar, nggak ada permasalahan. Jangan salah, ya. Jangan terlalu senang ya hidup demikian ya. Ibrani 12 ayat 7 dan 8, ya, lanjutan dari sebelumnya berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi siapakah kita? Apakah kita adalah anak-anak Allah sejati? Ataukah kita anak-anak gampang di hadapan Allah? Anak-anak yang hanya mau gampang saja hidupnya. Jadi saya harap bahwa kita benar-benar terus merenungkan hal ini. Saya mempertanyakan ini bukan supaya kita bisa menghakimi satu sama lain, tapi ini harusnya menjadi refleksi dan introspeksi hidup kita. Apakah saya benar adalah anak-anak Allah yang sejati, yang rela menanggung derita, kesusahan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah? Ataukah saya adalah anak-anak gampang yang ketika ada penderitaan saya langsung pergi, langsung kabur, langsung menghindar? Dan yang ketiga, ujian yang harus dihadapi oleh semua manusia itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Apa yang saya maksud di sini? Mazmur 1 ayat 5 berkata, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur pasal 1 ayat 5 ini? Pertama, kita nggak perlu takut dihakimi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidupnya nggak benar, orang-orang yang hidupnya bejat, orang-orang yang jelas-jelas melawan Tuhan hidupnya. Ya, kita nggak perlu takut dihakimi oleh mereka. Ya. Justru kita harus berhati-hati kalau kita terlalu nyaman hidup di kalangan orang-orang demikian. Atau kita terlalu khawatir menghadapi kritikan atau penghakiman dari mereka. Ini kita harus bertanya ya, siapa yang kita takuti? Kita takut manusia atau kita takut Allah? Jadi di sekeliling kita, di dalam hidup kita ini, kita akan selalu menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Ya, tapi kita nggak perlu takut atau khawatir. Kenapa? Yang kita perlu takutkan adalah pertama, Tuhan sendiri. Tapi kedua, kita perlu mendengarkan baik-baik kalau ada orang benar yang mengkritik, memberikan masukan kepada kita. Karena bisa jadi itu adalah kritikan yang membangun, yang berharga untuk hidup kita. Dan kita harus perlu memperhatikan itu baik-baik kalau kritik itu dimaksudkan untuk memperbaiki hidup kita, bukan semata-mata untuk menjatuhkan kita. Ya. Tapi kita sebagai manusia juga kita perlu belajar ya bagaimana kita memberikan kritik dan saran yang baik. Ya, bukan semaunya sendiri memberikan kritik atau saran. Sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama, ketika kita mau mengkritik seseorang, kita harus mendoakan orang tersebut. Dan juga mendoakan kita sendiri supaya motivasi kita dalam memberikan kritik atau saran itu murni atau dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita harus cek kebenaran. Jangan hanya memberikan kritik atau saran berdasarkan gosip atau kabar burung dari orang ketiga. Klarifikasi dulu. Ya, kalau kita nggak bisa mengklarifikasi, maka kita juga nggak punya hak untuk memberikan kritik atau saran kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah kita harus melakukannya secara bertahap. Pertama, lakukan dengan 4 mata. Jangan di depan umum, ya. Tapi 4 mata berdua kasih tahu apa yang saya tahu. Apakah ini benar demikian? Kalau benar, maka kamu harus berubah, kamu harus bertobat. Kalau nggak digubris, bawa orang kedua, ya, orang ketiga menjadi saksi. Ya. Kalau nggak digubris juga, baru kita bawa ke kumpulan mungkin perwakilan orang-orang lain juga untuk bisa menegur dia bersama-sama. Kalau memang masih nggak digubris juga, baru diumumkan di publik. Ya, ini prinsip yang ada di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Nah, sering kali kita memberikan kritik, saran, kita nggak melewati tahap pertama, tahap kedua, bahkan kita nggak
melakukannya empat mata, kita langsung pasang di publik, langsung di depan umum. Menurut saya ini adalah, walaupun kritikannya mungkin benar, tapi ini bukan sesuatu praktek yang baik dalam memberikan kritik atau saran. Nah, sebagai penutup, sekali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi anak-anaknya. Dan kalau kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah, maka Allah akan mendidik kita dan akan mendisiplin kita. Supaya apa? Supaya kita belajar hidup benar, dan dari situ kita belajar untuk merasakan bahagia dan sukses yang sejati. Bukan yang sementara, bukan yang fana. Ya. Bahkan terkadang Allah mengizinkan ujian dan kesulitan atau kesusahan, pencobaan menimpa kita untuk menguji kesetiaan kita agar kita bertumbuh dan semakin dimurnikan di hadapannya. Ya. Masa-masa sulit sekarang ini, di mana ada wabah penyakit COVID-19, ini adalah ujian Allah untuk memurnikan kita juga. Apakah kita benar-benar mau menyembah Dia ketika ada situasi krisis seperti sekarang ini, di mana kita bisa ibadah online, nggak ada orang yang mendorong atau nggak ada orang yang memperhatikan, mengecek kita apakah kita beribadah atau enggak. Ini adalah ujian, apakah kita benar-benar ingin beribadah, menyembah Dia, atau kita hanya beribadah kalau ada orang yang menunggui kita, ada orang yang mengecek kita. Ya. Pada saat yang sama, ini juga adalah peringatan untuk dunia ini yang terlalu nyaman di dalam dosa, betapa rapuhnya hidup manusia, dan hanya Allah yang bisa menjadi sandaran hidup kita. Hanya Allah, di dalam Dia saja kita bisa hidup dan berbahagia di dalam tahan uji. Ya. Jadi ingat bahwa Allah memurnikan kita melalui ujian dan pencobaan. Dan kiranya melalui kesulitan, pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini, kita bukan menjadi orang yang semakin pahit, yang semakin terpuruk, tetapi justru kita menjadi semakin dikuatkan dan kita semakin terus diberikan gairah untuk hidup yang benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati.